Semester 1 gak usah mikir nilai. Wow, berarti semester 1 gak usah mikir nilai, yang penting lulus. Dan mungkin aku underestimate ya, makanya aku mikir kayak ya udah nggak usah belajar, open book juga kan. Tapi setiap kali aku mikir gitu, aku nggak pernah lulus. Iya. Ya bisa dibilang kayak cepuin gitu ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Oke, jadi kalau udah setnya kayak gini nih di room Zoom kayak gini, berarti bakal ada tentang wawancara gitu. Nah di video sebelumnya kan aku udah pernah ngupload tentang cerita anak yang lulus Studienkolleg di Kaiserslautern. Dan aku ngeliat kayak banyak juga yang nonton gitu. Jadi kayak aku melihat pasar di sini sepertinya. Jadi aku akhirnya kayak aku ada beberapa temen gitu yang dari beberapa Studienkolleg itu lulus, dan aku kayak ya kontak semuanya, dan nanti insya Allah satu persatu bakal aku upload per minggunya gitu. Jadi harapannya buat temen-temen yang mau masuk Studienkolleg gitu, yang baru banget nih keinginan pengen kuliah ke Jerman gitu, kalian harus Studienkolleg dulu dan kalian bakal dapat beberapa informasi atau wawasan tentang Studienkolleg di sini gitu. Dan untuk pemateri kali ini kita kedatangan tamu dari Konstans ya, dulu dia Studienkollegnya, yaitu Alisa. Oke, halo. Halo. Kenalan dulu dong. Nama aku Alisa. Aku tadinya STK-nya di HTB di Konstans, mengambil jurusan teknik. Jadi sekarang berarti lagi kuliahnya di mana? Karena udah lulus. Aku setelah lulus aku berwarganya di Uni Freiburg. Oke. Jadi sekarang kuliahnya di Uni Freiburg. Oke. Nah, tapi kan sebelum memutuskan untuk Studienkolleg di Konstans kan kayaknya mesti banyak cerita kan kenapa bisa mengambil keputusan di situ gitu. Ceritain dong gimana nih, kenapa bisa milih di situ? Gimana ya? Jadi aku udah sebelum pas semester aku sebenarnya udah daftar Konstans. Tapi nggak cuma Konstans doang, aku udah daftar Heidelberg, daftar apa lagi, pokoknya banyak gitu. Tapi nggak ada yang lulus pas semester. Oke. Jadi aku lanjutnya ke winter semester, ngerjain ANP di winter semester. Dan fun fact, aku pas ngerjain ANP HTW ke Konstans itu di Wisma Atlet. Pas aku kena COVID. Dan itu satu-satunya Studienkolleg yang aku lulus. Wow, di Wisma Atlet loh. Dan di Wisma Atlet tuh nggak ada meja yang proper, yang gimana gitu. Jadi aku ngerjainnya tuh di tempat tidur, ngerjain soalnya ini aku pakai kaki, buku, terus gini nulisnya. Jadi emang agak susah lah ya, perjuangan banget ini. Wow, ngeri. Jadi ini dari awal aja kan perjuangannya udah kelihatan banget nih. Nah pasti nih cerita kedepannya bakal menarik banget nih teman-teman. Oke. Jadi ini agak sedikit masuk ke pertanyaan yang agak umum ya. Kalau misal di Konstans sendiri tuh waktu normalnya tuh yang dibutuhkan berapa ya? 2 semester, 1 tahun. 2 semester. 2 semester. 2 semester itu kalau nggak ada wider kayak gitu ya? Iya, kalau nggak ada harus pengulangan. Itu waktu normalnya. Ada beberapa juga kayak temen kita tuh yang harus mengulang ataupun beberapa kali ngulang gitu dan akhirnya dideportasi. Ada juga yang ceritanya seperti itu, ada juga yang dari awal itu ngulang akhirnya depresi dan lain-lain sebagainya, akhirnya nggak lanjut, jadi macam-macam sih sebenarnya. Kasian kalau benar gitu. Tapi kalau misal kamu sendiri kan di tech course ya, berarti kan rumpunya teknik itu yang dipelajari apa aja ya BTW?
hal-hal yang teknik, jadi semua pelajaran IPA pas di SMA kecuali biologi di aku sih ya. Terus ada tambahan juga informatik. Ya pokoknya jadinya ada matematika. Terus matematikanya pun dibagi dua. Jadi ada matematika analisis sama linear algebra. Jermannya juga ada dibagi dua. Jadi satu Fachdeutsch sama Allgemein Deutsch. Terus ada yaitu tambahan informatik, ada kemi, ada fisika, terus ada bahasa Inggris. Udah sih kalau nggak salah itu aja. Oh, berarti bisa dibilang beda juga ya kalau dibandingkan Studienkolleg Coburg ya. Oh iya. Kalau di aku sendiri ya yang dapat bahasa Inggris itu cuma anak-anak Wirtschaft, anak-anak ekonomi doang gitu. Oh, enggak sih, kalau di Constance bahasa Inggrisnya pun juga dibagi dua. Jadi ada yang lower intermediate sama higher intermediate. Wow. Jadi pas awal-awal Studienkolleg itu pasti kita ada tesnya sedikit, tes kecil aja, kayak nggak nyampe setengah jam. Terus itu akan, jadi gurunya bisa tahu apakah kita yang lower intermediate atau higher intermediate. Tapi buat aku sendiri dan beberapa teman-teman aku itu ada yang lebih tinggi lagi. Namanya advanced class. Jadi itu kelasnya nggak disediakan untuk STK, tapi kita harus mengambil kelas yang disediakan untuk anak-anak kuliah di HTPD. Oh, ya berarti kayak bahasa Inggrisnya udah pro banget gitu sih ya jadinya. Iya. Tapi memang fun fact juga apa ya, anak-anak Indo tuh kebanyakan bahasa Inggrisnya oke gitu nggak sih kalau yang kuliah di Jerman gitu. Ya walaupun nggak semua ya, kayak misal aku nih ya masih bahasa Inggrisnya kayak gitu. Tapi seenggaknya kayak kita tuh lebih punya dasar dalam bahasa Inggris gitu dibandingkan kayak teman-teman yang dari negara lain gitu. Mungkin kayak gitu ya. Terus juga mungkin kayak di matematika ngerasa nggak sih kayak kita lebih kuat gitu? Bisa mungkin. Oke. Terus kayak apa sih ya? Kalau aturan penilaiannya sendiri tuh gimana ya? Apakah cuma ada penilaian di klausur, di akhir, atau ada juga kayak ulangan atau apa kayak gitu? Masing-masing untuk gurunya beda-beda gitu. Okay. Jadi ada yang nilai dari PR juga atau kerja kelompok atau presentasi itu Jerman, itu guru Jermanku. Tapi ada juga yang cuma nilai dari klausur. Oh. Berarti nggak disamakan gitu ya dari semua? Nggak disamakan. Jadi setiap guru beda-beda cara penilaiannya. Oke. Ada yang pelit banget. Ada yang gampang banget ngasih nilai. Ya benar. Iya sih, mesti tetap ada juga yang kayak gitu sih. Iya. Tapi aku mau tahu deh, sebenarnya kalau anak yang mau lulus dari semester 1 ke semester 2 tuh nilainya tuh harus gimana gitu? Apakah semester 1 gak usah mikir nilai? Wow, berarti semester 1 gak usah mikir nilai, yang penting lulus. Oh alah, oke. Terus kriteria lulusnya tuh gimana ya berarti ya? Yang penting nilainya nggak lebih dari 4. Oke. Tapi kayak maksimalnya gitu nggak sih? Kayak minimal, maksimal tuh ada nilai lebih dari 4 itu cuma 2 atau 1 gitu? Kalau misalnya, kalau nggak salah ya, kalau subjek yang penting kayak matematika, Jerman, itu nggak boleh ada yang nggak berstanden. Tapi kalau yang lain itu boleh ada satu yang nggak lulus. Oh, oke. Tapi kalau misal benar-benar mau lulus dari Studienkolleg kan benar-benar semuanya harus lulus gitu nggak sih? Kayak nggak boleh ada yang nggak lulus. Kalau semester 1 sih nggak apa-apa, tapi kalau semester 2 itu kan nilai kita penting ya untuk masuk benar. universitas. Jadi ada juga universitas yang melihat nilai kita, ada juga yang enggak kan. Nah itu kan penting untuk orang-orang yang mau masuk dengan kriteria nilai gitu. Benar. Oke. Tapi aku mau nanya nih, kan otomatis kita juga pernah ngerasa bermasalah gitu nggak sih di Studienkolleg gitu? Kayak misal aku nih, dulu pas di Studienkolleg tuh ngerasa agak sedikit bermasalah di bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misal di bahasa Jerman ataupun matematika atau maupun Wirtschaft, informatik,
itu aku ngerasa oke-oke aja. Tapi kalau misal pas di bahasa Inggris, aku ngerasa kayak, aduh ini gimana ya, kayak overthinking banget kalau misal mau besoknya bahasa Inggris gitu, harus persiapan yang maksimal banget dan lain-lain gitu. Kalau misal di dirimu gimana nih? Fisika. Itu Fisika gimana? aku hampir gak lulus. Mungkin karena aku underestimate ya, soalnya kalau klausur fisika itu bisa open book, bisa pakai Hills-Mittel apa aja kecuali HP dan iPad dan laptop. Dan mungkin aku underestimate ya, makanya aku mikir kayak ya udah nggak usah belajar, open book juga kan. Tapi setiap kali aku mikir gitu, aku nggak pernah lulus. Jadi aku yang paling kesusahan di student college itu pelajaran fisikanya. Oke. Tapi aku baru tahu loh ada tempat yang kayak pas klausur tuh boleh open book gitu. Jadi iya sih, benar. Kadang kita kalau ngelihat ada kesempatan dengan dalam tanda kutip kenyamanan gitu, kita nggak perlu belajar ekstra banget kayak gitu. Akhirnya kayak pikiran kita, udahlah santai aja gitu kan. Usah terlalu sepaneng buat ujian gitu. Justru itu tuh kayak bumerang banget ternyata buat kita gitu. Ya oke. Tapi itu buat pengalaman banget sih sebenarnya gitu. Iya. Tapi gimana ya? Bukan cuma aku doang sih yang hampir nggak lulus, emang banyak yang kesusahan di kelas fisika ini. Gurunya baik, gurunya lucu gitu. Tapi ya kalau ngajarinnya tuh emang tulisannya emang agak kayak cacing gitu. Oke. Terus jelasinnya juga apa ya, dengan secara lisan, jadi dia nggak nge-quote dari buku, atau kayak dia nulisnya juga nggak lengkap, apa itu V, apa itu simbol ini gitu. Jadi dia lebih ke bicaranya. Jadi kita benar-benar harus dengerin kalau di kelas itu. Oke. Iya sih, aku juga kadang ngerasa ada beberapa dosen itu tuh kayak nulisnya Latin dan itu kayak aneh banget gitu, susah banget dibacanya gitu. Susah lumayan. Itu bener banget sih kadang. Terus juga kadang kan dulu pas kita masih STK kan awal-awal gimana ya, kayak kalau dosen nerangin itu tuh kayak ini nggak bisa 100%, bahkan 80% aja itu kayak susah sih. Iya, karena masih baru kan dengan bahasanya. Tapi selain masalah nih ya, ada nggak kayak apa gitu berpermasalahan selain pelajaran gitu di student college? Spill dong. Pertemanan. Mulai dari mana ya? Mulai dari nol aja lah. Jadi aku tuh apa ya? Gak tahu ya. Tapi di kelas aku entah kenapa, atau di angkatan aku entah kenapa kita tuh nggak solid. Kita nggak solid. Apakah karena masalah perbedaan kultur atau perbedaan tradisi? Jadi secara manners juga berbeda kan ya. Apa yang kita kira itu tidak sopan untuk orang lain biasa aja gitu. Iya benar. Begitu kan. Jadi gak tahu ya, di kelas aku tuh emang banyak permasalahan, banyak berantem. Aku sendiri juga ada drama. Jadi ya begitu deh, aneh banget orang-orang di STK buat aku ya. Tapi pas aku cerita ke temen aku yang di bawah kelas ya, maksudnya kayak di semester sebelumnya, itu dia bilang kayak baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa aja. Jadi ya tergantung sih orangnya. Ada yang cuek banget, ada yang benar-benar provokatif banget gitu. Sampai guru aja bisa diajak berantem, bisa dibilang. Oke. Contohnya gimana nih? Biar teman-teman tuh jelas gitu. Ada masalah nyontek di STK. Ini ada masalah nyontek di STK. Ini ada satu, aduh cerita nggak ya? It's okay. Maaf HTBG. Jadi kayak ada masalah penyontekan pas kelas informatik. Terus ada satu cewek yang dia ngeliat itu ada yang nyontek gitu. Terus habis itu si cewek ini lapor dong ke gurunya. Soalnya itu nyontek kan itu pasti unfair kan ya. Jadi dia lapor ke gurunya, bikin email. Terus pas
ada temen aku ini pas dia tahu dia marah gitu. Terus jadinya aja di kelas, pas kelas informatik selanjutnya pada marah, pada saling kayak saling hina gitu, kayak lu sendiri juga nyontek, lu nggak usah sok baik gitu, makanya gitu. Terus saya itu sama gurunya tahu dia nyontek, tapi temen aku ini kayak defend banget gitu. Jadi itu kayak masalah kecil aja sih, tapi ini jadinya cewek ini jadi kayak dimusuhin satu kelas gitu loh. Itu sedih banget sih, sampai aku mau ngomong ke cewek ini aja sampai dia gak bolehin. Iya, bisa dibilang kayak cepuin gitu ya, bisa dibilang. Iya, jadi itu salah satu dramanya, tapi dramanya masih banyak, itu kayak kepanjangan. Oke. Soalnya aku kayak terus terang ya, di Jerman itu ya kayak yang namanya nyontek itu kayak takut banget nggak sih, kayak bisa dibilang kadang ya dosen aja tuh ketika dia bilang ya, kalau misal kalian ketahuan ada gerak-gerik yang mencurigakan ataupun apa, kalian langsung dapat nilai 6 gitu. Mereka selalu bilang kayak gitu ya. Ya gimana kita nggak takut gitu ya, kayak dengan keadaan kayak gitu. Aku nggak tahu teman-teman aku tuh pada ada yang nyontek ataupun enggak, oknumnya kayak gimana. Tapi apa ya, kalau misal aku sendiri ya jujur ya, kadang kalau misal melihat gerak-gerik yang agak sedikit aneh dari teman aku gitu, itu aku mending diem sih. Serius. Soalnya dia dalam hati tuh udah bergejolak banget kan, curang banget ini, nggak terima aku kalau misal di kayak gini. Aku udah belajar bener-bener banget, tapi kok ada yang kayak gini gitu. Dalam hati tuh pengen banget ngomong kayak gitu kan ya. Tapi di sisi lain, kalau misal apa ya, kita ada di posisi itu gimana gitu loh. Maksudnya kayak kita yang nggak siap dengan materi buat ujian, terus akhirnya karena udah mentok banget pikirannya, akhirnya ke situ kan juga ada kemungkinan juga kan terjadi sebuah hal seperti itu. Jadi aku kayak mikir ya udahlah, urusannya dia aja gitu. Kita mah di sini yang penting udah ngelakuin yang terbaik aja gitu, dan mikirin diri sendiri aja lah ya. Iya betul banget sih. Jadi urusannya masing-masing lah, mau dia dapat nilai bagus ya udah, kalau enggak juga ya udah gitu. Yang penting kamu sendiri kayak udah mikirin diri sendiri aja bener, gitu. Tapi kamunya yang maju gitu. Bener, bodo amat yang lain tuh mau caranya kayak gimana dan lain-lain gitu sih. Ya makanya di pas itu tuh aku kayak terbagi dua gitu. Dalam satu sisi ini cewek benar, tapi should have minded her own business. Tapi yang satu sisi juga teman aku ini, si cowok ini juga sangat rude gitu to both the girl and the teacher gitu. Iya. Itu aku nggak, jadi aku tengah banget gitu. Iya gitu, benar. Akhirnya kayak ya udahlah, netral aja lah gimana. Aku netral banget sih simple. Ya tetap ada lah kayak permasalahan pertemanan kayak gitu dalam kelas ataupun angkatan. Walaupun at least kita kan ya sama-sama asing semua gitu, tapi kan akhirnya kita juga berjalannya waktu akrab gitu nggak sih, kayak ada main bareng dan lain-lain kayak gitu. Jadi kan akhirnya kayak ya tetap ada lah drama-drama pertemanan kayak gitu. Kalau aku sih akrabnya pas di awal-awal, terus makin lama aku ngelihat orang-orang itu tuh kayak lama-lama nggak cocok aja gitu. Makin kelihatan sisi aslinya, makin aku nggak suka. Oke. Tapi kalau bicara perjuangan buat lulus nih, kalau kamu sendiri itu apa gitu? Kayak menurut kamu tuh faktor apa sih yang bisa bikin aku tuh lulus gitu dari Studien College gitu? Belajar. Pesan dari orang tua kita juga gitu, cuma satu, yang penting belajar kan kita. Iya benar. Itu aja sih. Tapi kalau pola belajarmu sendiri itu gimana ya? Aku nggak ada cara belajar sih. Aku nggak ada metode belajar yang gimana. Jadi ya gimana ya? Aku belajar gimana ya? Jadi mungkin kayak catatan dari dosen kayak gitu, terus kita ulang aja kayak gitu doang gitu, atau aku banyak review sih, terus kayak banyak ngerjain soal, terus kalau ada proposal yang aku kerjain gitu. Oke. Terus juga mungkin kayak agak kita ngerasanya gimana ya? Kita di sini tuh pas STK ngerasa ujian
klausur ataupun at least FSP deh, itu kayak dosennya tuh sebelumnya udah kayak ngebahas gitu nggak sih, kayak maksudnya walaupun nggak ada kisi-kisi 100%-nya, tapi kayak materi yang mereka sampaikan itu benar-benar masuk banget di klausur gitu atau di FSP gitu. Makanya nanti pas kita ngerjain soal itu kita nggak nol banget gitu jadinya gitu. Iya. Iya, probable klausur itu. Jadi setiap kita ada klausur, kita dikasih kisi-kisi atau probable klausur. Walaupun nggak 100% sama, tapi mirip. Jadi sangat penting banget untuk ngerjain probable klausur itu. Nah, terus sekarang kan berarti kan udah lulus nih ya. Terus kenapa sekarang itu lebih memilih buat di Freiburg gitu? BTW jurusannya apa ya? Aku jurusannya informatik. Oke, dan kenapa di Freiburg nih? Karena langsung diterima. Oh, langsung try gitu ya? Iya, langsung try. Aku sebenarnya tadinya mau ke Stuttgart kan. Oh iya, satu penting dari HTB Konstanz. Mungkin sama ya, kayak Hochschule Coburg. Jadi rapot kita dari Studienkolleg HTB Konstanz ini itu adalah rapot Hochschule. Dan itu bisanya kita daftar ke Hochschule. Tapi kalau misalnya di region Baden-Württemberg, di mana HTB Konstanz itu berada, itu kita bisa daftar Uni dan Hochschule. Hochschule, oke. Jadi kalau misalnya kita mau daftar ke Frankfurt atau ke Düsseldorf, ke Darmstadt, itu kita harus daftarnya Hochschule. Karena rapot kita nggak valid untuk daftar Uni. Itu yang penting aja sih. Iya, kalau mau masuk HTB Konstanz. Iya, benar banget sih. Iya, jadi kayak ada juga Studienkolleg yang bisa dua-duanya gitu, dan ada juga yang cuman di Hochschule doang gitu diperbolehkannya gitu. Tapi nih buat teman-teman semua nih yang kayak udah overthinking dulu gitu sebelum masuk STK, kayaknya apa gitu yang harus dipersiapin ataupun tips trik gitu, apa gitu hidup di STK tuh harus kayak gimana gitu. Kalau dari versimu sendiri gimana nih? Yang harus dipersiapkan adalah mental. Oke. Enggak, bahasa. Karena untuk benar-benar mengerti gurunya itu kayak ya harus at least ngerti lah, kayak bahasa Jerman yang basic lah. Jadi kalau kamu bisa udah ngerti 50% atau 60% itu udah bagus banget. Jadi siapkan bahasa Jermannya. Terus kalau misalnya udah masuk STK, jangan takut untuk bikin teman, karena itu sangat berguna. Kalau misalnya kamu mau nanya sesuatu yang kamu nggak ngerti, atau kalau misalnya mau nanya PR atau apa, itu gampang, kamu selalu ada orang yang bisa ditanyakan gitu. Paling gitu doang sih. Tapi jangan terlalu stres sih kalau STK. Dibawa santai aja, tapi jangan terlalu santai. Oke, jadi kayak ya udahlah, mengalir aja gitu. Kita tetap serius, tapi jangan lupa juga kayak kita harus kayak sedikit relax juga dengan keadaannya gitu. Soalnya kayak gimana ya, kadang orang bilangnya itu kalau kita udah di uni ya, udah di Hochschule, kayak dunia yang indah banget itu dunia pas Studienkolleg gitu. Jadi benar-benar harus dinikmatin gitu masa-masa di Studienkolleg.